Dua, tiga, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada program Bidik, Bincang-Bincang Mendidik. Bersama saya, Hani Gati, host pada kesempatan Bidik episode 3 kali ini. Pada kesempatan ini juga kita kedatangan seorang tamu spesial dan inspiratif. Dengan hormat yaitu Bapak Dr. Haji Ahmad Farihin, MPD, selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Tengah. Sebelumnya, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga Bapak, saya, dan para penonton sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak izin untuk langsung pada pertanyaannya. Saya sangat ingin tahu bagaimana caranya bisa Bapak jadi sehebat dan sekeren ini. Adakah lika-liku perjuangannya, kesedihannya, kebahagiaannya hingga bisa menjadi di titik sekarang ini, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah? Oke, siap. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keterkaitan dengan sampai hari ini bisa menjadi Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, tentu saja banyak perjalanan-perjalanan yang harus dilakukan, dilalui, dilewati, dan semuanya itu intinya selama kita berharap banyak dan mohon doa dengan ibu, insya Allah semua masalah bisa terselesaikan dengan baik. Artinya saya pun sampai pada titik ini adalah karena berkat doa kedua orang tua. Nah, berkaitan dengan seperti apa perjalanan, ya memang saya tidak kepengen saya harus sombong diri, tapi paling tidak saya ingin menyatakan bahwa faktor utama untuk posisi belajar itu adalah disiplin memang. Jadi saya dari kelas 5 SD, itu mulai bahasanya tuh merajai berbagai kegiatan, terutama berkaitan akademik tuh nggak pernah yang namanya dapat ranking 2 tuh nggak pernah. Selalu satu. Masya Allah. Kemudian masuk ke SMA pun saya sudah berada di kabupaten lain, artinya sudah mencoba untuk merantau atau mencari lembaga yang memang bagus menurut hitungan saya, dan saya pun bisa berada pada posisi ranking teratas terus gitu. Nah, jadi dan dalam proses pembelajaran saya ingin mengatakan bahwa orang kampung pun bisa meraih prestasi di kota. Saya ini kan lahir di sebuah kota kecil, kota lama, kota Waringin Lama, di Kota Waringin Barat, artinya perbatasan antara perjalanan antara Sukamara dengan Panglandun. Itu ada namanya Kampung Kota Waringin Lama. Saya orang kampung, saya ingin menunjukkan dengan orang kota bahwa orang kampung pun masih bisa berprestasi. Nah, motivasi itu muncul sebenarnya gitu ya, bukan karena apa, tapi karena memang saya selalu berharap selalu mendapatkan dukungan dari ibu dan bapak. Memang saya bisa begini sampai hari ini, saya yakin ini adalah berkat doa orang tua, walaupun orang tua sudah menikah sih sekarang, tapi saya yakin bahwa ini adalah sampai begini berkat doa dan dukungan orang tua. Kemudian berkaitan dengan pendidikan juga, saya ingin mengatakan bahwa saya harus menjadi doktor pertama di kampung saya, dan itu alhamdulillah. Jadi doktor pertama di kampung saya itu saya, baru yang lain gitu kan. Walaupun saya nggak bisa jadi profesor, tapi paling tidak kakak kandung saya menjadi profesor pertama di kampung kami. Nah, jadi apakah ini adalah hasil keuletan? Ya, kalau dikatakan hasil keuletan mungkin ya, tapi paling tidak ini semua saya ingin katakan bahwa ini adalah semuanya doa orang tua. Saya sehebat apapun juga, apabila orang tua saya tidak ikut mendoakan, ikut mengiringi dengan doa, saya mungkin nggak bisa berpikir bahwa saya akan bisa seperti ini. Jadi makanya untuk teman-teman pemirsa, jangan sampai ya tadi, apalagi sampai berbuat durhaka dan orang tua, nauzubillah min dzalik. Karena bagaimanapun juga untuk sekian kalinya saya ingin mengatakan bahwa saya bisa begini ini karena orang tua. Benar. Nah, perjalanan karir ya sama dengan teman-teman yang lain, mungkin karena nasib gitu ya. Nasib itu artinya saya pernah menjadi juara nasional karya ilmiah di tingkat nasional. Akhirnya membawa saya menjadi seorang kepala madrasah. Madrasah dengan karakter saya yang selalu disiplin, kemudian menyelesaikan masalah tanpa harus menimbulkan masalah gitu ya. Akhirnya saya pun merasa seperti orang yang punya harapan untuk bisa
naik promosi dan seterusnya, termasuk saya menjadi kepala MTSN 2, kemudian menjadi kasih kurikulum gitu ya, kemudian menjadi kepala kantor. Nah, berkaitan dengan perjalanan itu adakah yang membuat kita harus sedih gitu ya? Saya berpikir tidak semua perjalanan itu mulus gitu. Nah, artinya kita pun menggunakan sepeda motor, suatu saat kita akan ketemu lobak gitu ya, akan duguk-duguk gitu ya. Nah, jadi tapi dengan sebuah kesulitan yang itu akan menjadi sebuah pendorong buat kita untuk selalu hati-hati, untuk selalu kita berdoa, untuk selalu kita mendekatkan diri dengan Allah, bahwa semuanya kita kembalikan kepada Allah lah, karena Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Nah, kita cuma menjalani, tapi usaha kita tetap jalan. Nah, dan berikutnya dalam setiap permasalahan saya tidak akan pernah memperpanjang ataupun tidak menyelesaikan masalah. Kalaupun ternyata ada orang yang berpendapat bahwa saya begini-begini, itu terserah penjelasan orang. Yang penting saya punya keyakinan apa yang saya lakukan insya Allah akan menimbulkan manfaat yang besar. Karena manusia yang sangat berharga gitu ya, manusia yang sangat baik itu saya pikir adalah yang bisa memberikan manfaat untuk orang yang ada di sekitar. Setuju, itu Bapak, ya. setuju. Kayak begitu ya. Setuju. Jadi sekecil apapun yang kita berikan buat orang lain, apabila itu bermanfaat, insya Allah akan menjadi sebuah gitu. Itu aja mungkin sampai hari ini saya masih bisa dipercaya oleh pimpinan untuk menjadi kepala bidang pendidikan madrasah. Kalau bisa diambil kesimpulan, jadi intinya kalau memang mau sampai di titik ini harus usaha yang keras, itu udah pasti. Keluar dari zona nyaman, dan kalau bisa budek dengan kata orang yang negatif gitu. Berusaha dulu yang sebisanya, baru tawakal. Tawakal. Dan penting jangan lupa tadi doa orang tua. Iya, doa orang tua yang doa orang tua yang sangat membentuk saya seperti ini. Masya Allah. Selanjutnya Bapak, saya juga penasaran, apa sih sebenarnya di dalam lingkup Kementerian Agama itu, di bidang Bapak, khususnya Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, tugas seorang sebagai Bapak itu apa ya? Nah, jadi Kepala Bidang Madrasah itu tupoksinya ada berkaitan dengan 5 kegiatan, 5 agenda penting gitu ya. Yang pertama berkaitan dengan kurikulum dan evaluasi. Kurikulum itu berkaitan dengan madrasah-madrasah yang ada di bawah. Jadi kepala bidang, sesuai dengan namanya kepala bidang pendidikan madrasah, berarti dia akan mengelola, menangani, kemudian meningkatkan gitu ya, memberikan pelayanan keterkaitan dengan madrasah terhadap standar pelayanan minimal. Nah, kepala bidang ini adalah menjalankan tugas yang sudah diamanahkan oleh kepala kantor untuk menangani kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah. Nah, di madrasah itu apa saja kegiatannya? Yang pertama berkaitan dengan kurikulum, kemudian kesiswaan, kemudian kelembagaan, kemudian pendidik, guru atau tata usaha. Jadi ada hal-hal itu yang harus disesuaikan oleh kepala bidang madrasah. Makanya kepala bidang madrasah itu akan dibantu ada 5 katim, ketua tim yang berkaitan dengan hal yang tadi. Nah, jadi secara keseluruhan gitu ya, tugas kepala bidang madrasah itu bagaimana caranya mengkoordinasikan semua kebijakan pusat gitu ya, semua kebijakan pusat, semua regulasi, kemudian menyampaikan sampai ke bawah. Akhirnya madrasah pun mempunyai keinginan, inspirasi dan sebagainya. Madrasah harus ikut memastikan bisa memberikan pelayanan minimal, pelayanan yang maksimal terhadap peserta didik dengan baik. Akhirnya akan tercipta yang namanya madrasah berprestasi, anak lomba ini dapat juara, lomba ini dapat juara. Nah, itu yang dilakukan oleh kepala bidang sampai ke bawah untuk memastikan bahwa regulasi, kemudian kelayakan dan kenyamanan anak menerima materi, menerima pelayanan di madrasah itu harus terjamin. Berarti misal ada perubahan kurikulum seperti sekarang nih Bapak, kurikulumnya kan Merdeka, berubah-ubah. Yang saya tahu itu kurikulumnya sekarang adalah berbasis cinta. Berbasis cinta. Berarti itu awalnya emang dari Bapak dulu, kemudian diproses ke bawah dan ke bawah. Jadi kayak KBC ini kan kita menerima arahan lebih lanjut dari pusat, makanya kita kirim kemarin beberapa orang guru untuk mengikuti BIMTEK. BIMTEK itu artinya semacam pengetahuan yang diberikan oleh tim pusat. Setelah datang dia akan membimtek yang lain, artinya sebagai trainer gitu ya. Nah, dia berangkat menjadi train of trainer, kemudian dia akan melatih yang di bawah. Nah,
kami dari bidang harus memastikan bahwa kurikulum berbasis cinta itu bisa diaplikasikan, bisa diterapkan di madrasah. Karena bagaimanapun juga kurikulum berbasis cinta ini ya banyak hal-hal positif yang sebenarnya kadang-kadang terlupakan oleh kita. Kalau bahasa orang mungkin ada yang mengatakan memanusiakan manusia, begitu ya. Benar. Nah, artinya dalam proses pembelajaran itu selalu harus dibarengi dengan rasa kasih sayang dan sebagainya gitu kan. Jangan sampai ini kan sebagai jangan sampai transfer ilmu saja, tapi bukan itu yang diinginkan oleh KBC. Gitu. Itu menjadi tanggung jawab dari kepala bidang. Baik. Terakhir Bapak, pertanyaan Ya. terakhir sekali. Adakah dari Bapak seperti saran atau harapan atau mungkin kritik sekaligus untuk Madrasah Aliyah Negeri Kota Waringin Timur Plus Keterampilan agar menjadi lebih baik ke depannya? Ya, jadi Madrasah Aliyah Kota Waringin Timur Plus Keterampilan ini sebenarnya sudah menjadi sebuah barometer pendidikan yang ada di Kalimantan Tengah gitu ya. Jadi kami yakin dan percaya sih apa yang dilakukan kawan-kawan. Tapi bagaimanapun juga yang saya sampaikan bahwa untuk meraih sebuah prestasi itu kan mudah, tapi yang agak susah itu kan mempertahankan gitu ya. Betul. Nah, mempertahankan. Jadi nah makanya saya banyak berharap dan saya yakin sih dengan teman-teman di sini, dengan sahabat-sahabat saya yang ada di Mankotim ini, potensi untuk selalu berada di atas gitu ya, di atas dalam arti prestasi selalu menanjak itu saya yakin ada. Ya. Makanya saya tadi sampaikan dengan teman-teman untuk mencapai untuk memastikan Kota Waringin Timur ini artinya benderanya tidak turun naik gitu kan ya. Ya tapi kan waktunya hujan kan bendera turun dulu, jangan sampai kehujanan kan, waktu panas juga sampai atas sayangnya. Nah jadi untuk sampai tetap pada posisi berada di atas itu jangan hanya mengandalkan sisi akademik tapi juga sisi non akademik. Mankotim ini kan sempat menjadi penyelenggara Expo Madrasah. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan dan Pak Direktur menyampaikan salut luar biasa dengan Mankotim gitu ya, sukses pokoknya, sukses pada kegiatan. Nah ini menunjukkan bahwa Mankotim ini tarafnya sudah berada taraf nasional gitu loh. Nah jadi saya tetap yakin dengan teman-teman di sini, sahabat-sahabat sini, insya Allah Mankotim ini akan selalu menorehkan prestasi-prestasi baru gitu ya, baik berkaitan dengan bidang akademik maupun non akademik maupun kegiatan-kegiatan lain. Karena potensinya sudah ada. Dan dengan daya dukung komite yang luar biasa, kemudian sarana-prasarana yang luar biasa, insya Allah Mankotim akan tetap baik dan selalu membuat sebuah prestasi membanggakan buat Kalimantan Tengah. Baik sekali lagi bisa saya simpulkan ya dari bincang-bincang kali ini bahwa jika emang jadi ingin orang yang hebat itu harus kerja keras, harus keluar dari zona nyaman, dan yang terpenting harus dapat ridho orang tua, itu yang terutama. Selain itu juga ternyata di Mankotim ini selain prestasi yang membanggakan, kita juga harus pintar-pintar untuk mempertahankan prestasi itu melalui dari dukungan sekolah, internal maupun eksternal. Terima kasih Bapak sama-sama untuk waktunya dan kesempatannya. Sama-sama. Saya Hani Gati pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode bidik selanjutnya. Bye. Bapak. Oke.